Kamu semangat ngurus bapakmu. Caswara nanti siapa? Jago baca kitab, jago bertani, Caswara pemberani. Jadi mewarisi sifat dari ayahnya adalah sifat pemberaninya. Berani mengambil keputusan, berani mengambil sikap, berani untuk membela kawan-kawannya. Gitu, begitu boy. Ya sahaya. Iya mah budak. Saha di jalan. Coba Cuma ngadi. bantu doang. Ah. Di pasar. Sini. Iya. Siapa? Hah? Ini adiknya. Ini Anaknya. kakaknya. Di sini lagi apa? Membantu. Suka bantu-bantu di pasar jualan, Sini, dalam sini. piring. Sini. Di sini bantu di sini. Oh, ini ikut. Bantu di mana? Di situ. Bantu apa? Cuci piring. Cuci piring tuh lihat. Cuci piring di sini. Di siapa cuci piringnya? Di Teh Uyun. Oh. Warung kopi. Warung kopi sama itu tuh. Ini bagian apa? Enggak. Nggak kerja kalau ini. Cuman Cuman ikut doang. ikut. Dari sini. Ibu bapaknya kemana? Kalau bapak ada, kalau mamamu udah nggak ada. Bapak nggak kerja. Enggak. Jadi kerjanya ditutupin nyuci piring. Berapa sehari dapat? 15.000. Bayar. Oh, 15.000. 15.000 digunakan untuk makan. Selain cuci piring apa lagi kerjanya? Ngebantuin tukang nasi. Cuci piring juga. Jadi kerjanya cuci piring aja di situ. 15.000 sehari. Sambil ngasuh. Luar biasa. Umur teteh berapa? 20. Rumahnya di mana? Benteng. Campaka. Benteng di belakang SMA 3. Ini umur berapa? 14. 14 tahun. Hebat ya. Tuh lihat. Tuh. Damin. Boleh ke rumahnya? Boleh. Ayo jalan. Tapi jalannya cepet ya. Ibunya meninggalnya udah lama. Udah 3 tahun. Jadi yang gantiin posisi kerja teteh. Ini pernah sekolah nggak? Enggak. Nggak ya. Dia tiap hari di sini. Teteh nyuci piring dia nungguin. Tiap hari harus selalu ikut. Ikut dah. Tuntun teh. Tuntun. Belajar nolong ke sana. Tuntun. Nah. Pulangnya mau beras dulu nggak? Ini mau beras dulu. Ya sekarung. Ya, bunganya yang bagus. Bagus. 2 karung ya? Ya. 1 karung. Yang paling bagus. Yang ini buat bapaknya Caswara. Rawang. Jadi seberapa? 540, Pak. 2. Wah, Mau beli telur? Suka di rumah suka masak nggak?
geser mau. Nah, tadi ada nak. Kayak kan tutup luhur nak. Ya. Sikat gigi nak ya? Ayah, mama. Saropat, papat. Jam berapa bangun Tete? Kalau bangun jam 5. Jam 5. Langsung ke pasar. Enggak. Kan sholat dulu sholat. Iya, sholat ke pasar jam berapa? Jam 6-an. Jam 6. Langsung bantu-bantu di situ. Yang punya warungnya siapa? Teh Uyun. Teh Uyun. Orang mana? Orang situ, orang pasar. Orang pasar. Jualannya sampai jam berapa? Kalau Teh Uyun mah dari jam 10 malam sampai jam 9. Oh, 10 malam sampai jam 9. Teteh di situ ngebantu dari jam berapa sampai jam Dari berapa? jam 6 pagi doang. Dari jam 6 pagi sampai jam Sampai setengah 8. sampai setengah 8. Setelah setengah 8 Teteh ngapain? Cuci piring lagi di Medan. Beda warung Iya. lagi. Terus warung siapa yang berikutnya? Warung Teh Elis Teh Elis. Sampai jam berapa? sampai jam 10 siang. Iya. Setelah itu Bantu-bantu di rumah. oh, pulang ke rumah. Itu dari dua warung itu dapat berapa? Sehari 30.000. Dari dua warung, masing-masing 15.000. Rajin juga. Ini kalau ditinggalin di rumah susah, Susah kan nggak ada yang ini. harus dibawa. Bapaknya lagi sakit. Masih jauh rumahnya? Masih. Di bawah. Heeh. Jadi harus kerja di sekitar sini agar bisa ngurus adiknya. Oh, alhamdulillah. Tak sekolah? Kayak Januarinya. Orang mana ngamen? Kumaha? Anak yatim. Anak yatim. Gampang, Pak. Alhamdulillah. Harunya anak yatim. Ibu Rana. Ibu Rana. Aduh, Ayo Ibu Rana. aduh, kadina cenah heula. Ya kayak nguruskeun heula ieu. Cenah jajan. Nyake ka dieu. Ya, Rana ya dia ka dieu. Lain mere ieu mah ladangan tatangga. Sabungkusna sabaraha? Sabungkusna sabaraha? Bungkusna 8.000. Nah, ayeuna bagikeun ka tatangga. Atur nuhun, makasih Bapak ya, sehat Bapak. Yang Amin. 20 bungkus. Ya, mangga Nah, mangga ladangan. Nya, ya. yo sok. Sak teteh duluan. Ayo, Cas, antur tuh, betul susah ya, kan? Punten. Ayo Pak Dedi. Oh, ya, Pak. Bapak teu damang naon? Iya batu nyeri Oh, Bapak paru-paru. juga nya sama. Betul. Itu Rayina hiji deui. Pangalengan. Kali itu. Emang. Bapak paru-paru kayaknya. Bapak. Pas berobat tak kamarina Kasaha. ke dokter Ahmad. Rasul Dokter Ahmad tuh mana? Di pasien ada obat paru-paru nyata. Mohon, Bapak paru-paru. Iya. Ya kan? Kalau paru-paru berarti jangan terlalu dekat dengan nantinya lingkungannya. Iya. Itu yang kelas berapa sekolahnya? 8. Kelas 8. Tapi masih sekolah? Masih. Badannya gede tapi itu mah. Nah, iya Pak. Jantan anu sadiditeun usaha Iya, teteh. we duaan. Duaan. Ya usaha naon? Nah, emang ngiring sarang lancet. Kiring sareng lanceutna. Tuh lihat tuh anak perempuan bekerja buat saudara-saudaranya. Dapat kamu belajar dari dia. Tiap hari itu 9, berarti sebulannya dapat 900.000. Cukup. Biaya listrik berapa? Kalau bayar listrik 270. Listrik 270. Terus Sehari-hari ya makan gitu aja. 270 berarti tinggal sekitar 670 lagi. Kan
Seharinya 30.000 kan dibayarnya harian. Harian 600. Sehari 30.000 tuh teteh belanja apa aja? Ya belanja kayak kebutuhan untuk di dapur. Di dapur aja cukup segitu. Nah, itu yang sebulan tinggal listrik aja bayar. Untuk listrik. Teteh dulu sekolah dari mana? SMP 8. SMP 8. Tuh lihat kamu belajar tuh. Oh, lihat perempuan umur 20 tahun. Harusnya kata orang Sunda mah lagi beger. Lagi dewasa. Oh, punten minta anak. Oh iya sekedar. Gimana? Ini aja di sini. Angkut. Angkat, ayo sok angkat. Cukup 1 bulan. Lulus tahun berapa deh SMP? 2017. 2017. Berarti udah 3 tahun lulus SMP. Ngeterusin SMA. Karena bantuin itu. Karena ngurus ini adiknya. Ini luar biasa loh. Anak perempuan mengabdikan diri secara total bagi bapak dan adik-adik, mengorbankan seluruh hidup. Ini deh. Ya contoh lah, tauladan. Kita belajar dari seperti mereka. Tiap hari rutin gitu tuh. Ini makan tapi normal adiknya. Normal. Ini kakaknya gini nih, yang duduk sini yang gede sini. Nah, yang gede sini duduk situ. Nah, duduk situ. Nggak apa-apa duduk situ aja dekat bapak. Pakai masker ya bapaknya. Biar sehat anak-anaknya. Terbalik pak, pakai maskernya terbalik. Ya udah teteh mah nggak apa-apa, teteh mah udah kebal karena udah dengan cinta, dengan cinta ngurus adik-adiknya. Teh, jadi gini, nanti mulai besok teteh diganti, teteh jadi petugas kebersihan di pasar, jadi nyapu kayak gitu, itu kan gajinya 2 juta. Kan? Nah, bisa sambil ngasih adiknya. Minimal kan ada 2 kali lipat peningkatan. Saya sih pengennya teteh kerja di tempat saya, bersih-bersih ruangan, cuci piring. Tapi kan nggak mungkin karena teteh harus bawa adiknya dalam setiap hari. Ya, jadi nanti mulai besok nanti ada yang ngurusin ke sini, ya. Jadi lumayan lah, gitu kan? Sambil nyapu, fokus nyapu kan dapatnya sekitar 2 juta, kan 2 kali lipat dari kemarin. Gitu kan, itu kerjanya kan pagi-pagi, nanti siang, sore, gitu kan, nggak terus-terusan ini. Jadi bapak tuh bisa pulang ke sini, terus teteh jalan lagi ke sana, pulang lagi ke sini, adiknya bisa dibawa. Itu teteh mau nggak? Mau nggak? Mau nggak gitu loh. Iya. Saya sih kalau teteh maunya kerja di tempat saya, kalau pengennya. Tapi kan harus adiknya. Kalau adiknya bisa di rumah, teteh bisa di tempat kerja saya mah lebih ringan. Bisa saya bantu teteh untuk sekolah, persamaan SMA gitu loh. Bantuin kan, teteh orang baik. Gitu. Contoh ya, orang-orang baik, orang seperti ini ya harus mendapat tempat yang layak, tempat yang baik. Banyak orang-orang yang seperti ini harus terus ditelusuri agar kita ini orang-orang baik itu mendapat tempat yang baik. Tapi kalau nanti teteh di sini jenuh, misalnya adiknya sudah bisa tinggal di rumah, bapaknya sudah mulai sehat, teteh bisa kerja tempat saya, bebersih di kantor saya, gitu, jauh lebih ini, gitu. Tapi kan adiknya nggak bisa. Gitu. Abdi pada teras ya teh, ini untuk bekal teteh di sini dulu. Ya, selama teteh nanti kerja, kan bulan ini belum dapat gajian. Nah udah, untuk 1 bulan lebih itu ada. Ya, ke bapak dokter, namanya dokter Asep ya, ke sini. Nuhun pas, Ya, bangga, nuhun pisan, teh.
Istirahat ya nama atas. Ya, beras kan udah taruh. Nuhun, Pak. Nuhun. Ayo semangat. Mana Ina? Ayo sini. Waduh. Semangat kakaknya ya. Punya kakaknya. Ya, kakaknya bagus. Kakaknya baik banget. Ya. Kakaknya baik banget. Terima kasih. Punya kakak yang baik kamu. Ya. Deh. Ya Pak, enggak nuhun Pak. Bapak sing sehat, ras kayak Dokter Asep ya. Ya, nuhun. Atur nuhun Pak sami teman. Hujan mungkaskeun karempah. Lihat orang lain. Kamu belajar dari dia. Rezekinya rezeki halal dari nyuci piring. Ngurus bapaknya yang sakit paru-paru, ngurus adiknya yang mengalami distabilitas, ngurus adiknya yang sekolah. Perempuan. Itu perempuan hebat itu. Mau belajar, kamu laki-laki, nggak ada yang diurus, kamu tanggung jawabnya cuma satu adikmu itu. Kamu harus hebat kayak dia, gitu loh. Kerjaannya apa aja, nyuci piring, 15.000 satu orang, 2 orang, 30.000 dua warung. Nah ini pelajaran, cari rezeki yang halal, yang membuat hidupmu jadi berkah. Ngerti kan? Sekarang belajar. Kamu jalan segitu aja capek tuh. Saya bawa jalan tadi capek. Si Teteh itu tiap hari lo bawa adiknya tuh. Jadi ya banyak. Belok kiri om. Jalan. Banyak pelajaran hidup yang sedih. Banyak ditemukan. Ada orang yang sehat tapi minta-minta. Ada orang yang nggak mau minta-minta tapi dia bekerja keras. Hidup tuh ya begitu, kita harus belajar pada mereka, dari orang-orang ikhlas, orang-orang punya kemampuan, orang-orang yang dalam dirinya itu punya keinginan yang besar. Kita harus belajar dari mereka. Dan saya ngajarin sampai Caswara seperti itu, agar hidupnya tertata, punya masa depan. Apapun pekerjaannya, nggak apa-apa, yang penting halal. Dan keringat kita keluar untuk pekerjaan ini. Ngerti kan? Belajar. Ya, bahagia. Nanti kalau udah besar, kamu udah besar, gede nih, udah mau kawin, cari istri yang kayak gitu. Yang hidupnya itu mengabdi, berbakti, menghargai, bersyukur terhadap apa yang ada. Dan negara hadir, pemerintah hadir menyelesaikan, jangan membiarkan. Diselusuri warga itu. Ya, saya hari ini ya kebetulan bukan lagi pemerintah yang mengelola, tapi hanya sebagai pengawas. Kalau hanya pengawas saja kan, jadi mengawasi saja tidak berbuat seberdasarkan kemampuan pribadi, kan nggak ada artinya. Makanya ya minimal hanya satu saja, nggak banyak, kita selesaikan. Yang lewat kebijakan ya kebijakan, lewat daya kritis ya daya kritis. Satu sisi kita ingin menyelesaikan kemiskinan, tapi sisi lain banyak orang yang mengalami pemiskinan karena kehilangan pekerjaan. Contoh misalnya saya pernah melakukan pembelaan terhadap nelayan yang tidak ada tempat dia untuk melaut karena areal lautnya sudah habis oleh penambangan, oleh kapal-kapal pengipas sisa timah. Ya pasti mereka ntar lagi menjadi kelompok masyarakat yang miskin. Seberapapun bantuan yang diberikan, kalau tempat dia berlayarnya sudah tidak ada artinya. Karena warga ini tidak ingin dibantu sebenarnya. Warga ini hanya ingin dia punya tempat bekerja yang memadai.
Karena yang tadi sederhana kan, hanya memindahkan dari ini jadi petugas kebersihan, tukang sapu, gajinya lebih baik. Kan hanya seperti itulah tugas negara, dan berikan pekerjaan pada orang yang memang dia tukang bekerja dan mampu bekerja. Gitu. Jadi saya tuh ngedidik kamu sengaja, selain belajar ilmu di pesantren, belajar tentang kehidupan. Kamu bersyukur ketemu saya. Gitu. Saya juga bersyukur ketemu Caswara, karena Caswara memberikan manfaat bagi orang lain. Kan sudah ada 3 temannya yang ikut, nanti ada tetangganya, terus jadi kebaikan. Tinggal kamu sifat-sifat yang masih saja sifat itunya dihapus, diperbaiki. Gimana cara menghilangkannya? Kan sudah tidak ada kebutuhan. Minta maaf kamu. Minta maaf. Udah ya. Udah, minta maaf, jangan senyum-senyum, minta maaf. Kamu yang serius, kamu kelihatan nggak serius dalam kesalahan. Ya? Rubuh di